Selamat datang di ruang bebas. Kami ulangi, selamat datang di ruang bebas, di mana kita akan melesat tanpa batas, menikmati konten kualitas bukan ampas. Walaupun kamu lagi sedih karena chat yang tak dibalas, jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan malas. Kali ini kami akan memberikan sesuatu yang berbeda. Konten yang memberimu 4 alasan jangan berkunjung ke Bontang. Jangan emosi dulu. Dasar netizen. Simak dulu, cu. Yang pertama, Bontang itu bikin bingung. Serius. Kamu bakal bingung begitu tiba di kota ini. Apalagi memilih lokasi wisata yang lebih dulu ingin dikunjungi. Dan menentukan tempat kamu menginap. Karena ada banyak hotel hingga penginapan yang bisa kamu pilih. Tinggal sesuaikan budget. Begini gambarannya. Kalau di akhir bulan kamu masih berusaha keras pencet-pencet pantat odol untuk mengais sisa-sisa pasta, bisa dipastikan kamu jangan cari hotel. Pos kamling mangkrak di RT 27 mungkin bisa jadi pilihan bijak. Kamu juga akan kebingungan melihat kota yang super bersih dan tanpa kemacetan. Sedikit fakta. Kota ini sudah mengoleksi 10 penghargaan Adipura. Yang belum tahu Adipura itu makanan jenis apa? Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Admin nyontek di Google. Cot. Kamu yang bacot. Selain itu, warga Bontang sudah merasa sangat bangga jika terjadi kemacetan di kota ini. Serasa jadi anak kota yang sesungguhnya, katanya. Memang sih, kota ini hanya macet 2 kali dalam setahun. Saat malam takbiran dan tahun baru. Itu sebelum masa pandemi. Melihat COVID yang belum mereda, banyak ilmuwan memprediksi kota Bontang akan kembali mengalami kemacetan di malam takbiran tahun 2077 mendatang. Lanjut. Gara-gara ke Bontang, kamu juga bisa berantem dengan teman. Salah satu pemicunya, karena beda pilihan di pilkada. Beda pilihan soal destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Biar semua aman terkendali, admin akan membagikan referensi lokasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Mulai dari wisata pantai, outbound, bawah laut, kuliner, pantai, outbound, bawah laut, hingga kuliner. Banyak kan? Perjalanan kita dimulai dengan lokasi wisata yang menjadi ikon kota Bontang. Apalagi kalau bukan pulau beras basah. Sebuah pulau dengan hamparan pasir putih mempesona. Di sana, kalian bisa menikmati aroma laut dan merdunya deburan ombak. Beras basah juga dilengkapi dengan sejumlah wahana, mulai dari snorkeling hingga banana boat. Kalian juga bisa camping di pantai ini. Dari pelabuhan Tanjung Laut, pulau ini bisa dicapai dengan 40 menit perjalanan menggunakan kapal penyeberangan. Tarif kapal bervariasi, mulai dari 300 sampai 600 ribu rupiah, tergantung jumlah penumpang sekali berangkat. Selain beras basah, di Bontang juga ada Pantai Segajah. Pulau ini disebut Pantai Ajaib karena kamu hanya bisa berkunjung ke sana jika sedang beruntung. Karena pantai ini hanya akan terlihat jika air sedang surut. Pasir putih di pantai ini sangat menggoda. Tepung beras rosben yang putih bersih berseri dan aroma yang memikat mungkin minder jika disandingkan dengan pasir Segajah. Selain pantai, Bontang memiliki beberapa lokasi wisata permukiman terapung di atas air. Antara lain, Bontang Kuala, Malahi, Tihi-Tihi, dan Selangan. Yang terdekat adalah Bontang Kuala. Di sini, kamu akan melihat ratusan rumah berdiri di atas air. Banyak yang menyebut kampung ini sebagai Little Venice. Walaupun terdengar sedikit berlebihan, tapi ya, sudahlah. Namanya juga promosi. Jika berkunjung ke Bontang Kuala, sebaiknya kamu berjalan kaki untuk masuk ke dalam lokasi wisata ini. Karena mata akan dimanjakan pemandangan alam dan budaya di Bontang Kuala. Tampilan rumah panggung yang khas, ikan dan rumput laut yang dikeringkan, hutan bakau, perahu-perahu ketinting nelayan yang lalu lalang, serta pemandangan laut lepas di anjungan. Coba bayangkan, menikmati matahari terbit atau terbenam sembari duduk di kafe dekat anjungan, kopi di meja. Lalu terdengar semerir lagu diam-diam ke bawah 1 dari 420. Ya, tapi jangan terlalu berharap. Paling lagunya Armada. Satu hal yang tidak boleh kalian lewatkan adalah mencicipi gami bawis. Memang, kamu belum sah datang ke Bontang kalau belum mampir ke Bontang Kuala dan mencicipi gami bawis.
Sedikit fakta, Gummy Bawis berhasil masuk nominasi 10 besar di Anugerah Pesona Indonesia sebagai makanan tradisional terpopuler. Makanan khas Bontang yang pernah dicicipi langsung Presiden Joko Widodo ini lolos dalam nominasi dikarenakan memiliki rentetan prestasi juara dalam kategori hidangan tradisional terfavorit. Wow, prestasi admin dikalahkan sama makanan yang harganya 20.000 saja. Kamu yang ingin wisata outbound bersama keluarga, tak perlu khawatir. Banyak lokasi yang bisa kamu kunjungi. Ada dua tempat yang lagi hits. Pertama, Lembah Permai, dan kedua di Lembah Hijau. Keduanya tak jauh dari pusat kota. Di lokasi ini terdapat puluhan wahana, mulai dari kolam renang, flying fox, bola air, dan lain-lain. Dua lokasi ini sangat hijau dan nggak bikin kantong seret, karena harganya yang tergolong standar. Rata-rata setiap wahana hanya berkisar Rp25.000. Daftar wisata yang lain bisa kamu cek di sini ya. Alasan lain kamu jangan sampai ke Bontang adalah titik kamu bisa mengkerut. Admin serius, itumu benar-benar bisa mengerut. Percaya atau tidak, dari sekian destinasi wisata yang admin sebutkan di atas, masih ada yang ketinggalan. Perlu kamu tahu, Bontang punya wisata bawah laut yang luar biasa mempesona. Lokasinya ada di perairan Pasilan, dekat kok dari Bontang Kuala. Mungkin hanya butuh waktu 20 menit untuk sampai di sana. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan bawah laut yang eksotis, terumbu karang yang terjaga, dan ribuan biota laut akan membuat kamu betah berlama-lama di sini. Waktu Mimin snorkeling di sini, Mimin sempat melihat penyu loh. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Karena faktanya, titik kamu bisa mengkerut hingga 50% jika terlalu lama berada di suhu yang dingin. Itu panjangnya, sedangkan diameternya akan mengecil hingga 30%. Wow, 50 plus 30, sudah seperti diskon Ramayana. Jika punya admin yang tidak seberapa ini sampai mengkerut segitu drastisnya, mungkin dibutuhkan mikroskop 1000 kali zoom untuk melihat bentuknya. Alasan lain jangan ke Bontang, karena kadar kolesterol di tubuhmu bisa meningkat drastis. Karena sebagian besar kota Bontang adalah laut, tidak salah jika hasil laut juga melimpah. Berbagai makanan seafood tersedia di Bontang, mulai dari ikan, cumi, berbagai jenis udang, kerang, dan makanan laut lainnya. Harganya pun bersahabat, bahkan untuk sobat miskin sekalipun. Ada beberapa rekomendasi tempat makan seafood dari admin. Pertama di Rumah Makan Anjungan Indah, Rumah Makan Fajar, Melati, Prasaja. Bagi yang punya budget pas-pasan tapi ingin tetap puas makan seafood, bisa datang ke Pujasera Rawa Indah. Itu dia 4 hal yang sangat tidak penting. Bagi kalian yang tidak suka video ini, silakan di like, share, and subscribe. Bagi yang tidak subscribe, admin doakan itunya mengkerut. Oh iya, konten cerita horor bergambar akan tayang setiap malam Jumat. Sampai jumpa di video selanjutnya.